Saya kira itu fakta, tidak bisa kita ingkari. Saya pun ikut berdoa, orang pergi membunuh, saya ikut berdoa. Ya mohon maaf kepada Pak JK bahwa gara-gara kami lah ini Pak JK seperti ini. Ya Pak, gara-gara kami di sana Pak, sampai Bapak begini. Difitnah orang, dibola-bola orang seperti itu. Saya kira itu adalah pesan untuk teman-teman yang suka bikin gaduh, bikin fitnah. Ade Armando CS, dengar ini, bapak-bapak ini. Halo Spoiler, ketemu lagi dengan Jarod SP di channel FNF. Hari ini Selasa 21 April 2006, mantan Wapres Yusuf Kala bertemu dengan para tokoh dan pelaku dalam sejarah konflik di Poso dan Ambon. Ada Pendeta John Rulasa, Ketua Sinode di Ambon, Pendeta Damanik, mantan komandan di Poso, serta Ustadz Sugianto, pemimpin Muslim di Poso. Para tokoh agama itu memberikan kesaksian. Peranan Pak JK tidak bisa dipungkiri dalam mendamaikan konflik yang terjadi dari tahun 1998 hingga 2001. Para tokoh agama itu merasa perlu memberi testimoni apa yang terjadi saat konflik terjadi. Karena apa? Potongan ceramah Yusuf Kala di Masjid Kampus UGM sangat tendensius, memecah belah. Mereka tidak ingin konflik di Poso dan Ambon terulang gara-gara potongan video ini. Tentang ceramah JK, Pendeta John Rosa menyatakan apa yang disampaikan Yusuf Kala ketika itu tidak membahas dogma agama, tapi memotret realitas lapangan. Dan oleh karena itu, saya mau menegaskan apa yang dikembangkan oleh Pak JK tidak sama sekali bermaksud menista agama Kristen dalam hal ini. Saya kira itu kesaksian saya, dan Pak JK sama sekali tidak bermaksud untuk membicarakan dogma agama atau doktrin agama. Beliau hanya merekam dan melihat fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, bahwa orang saling membunuh karena legitimasi agama yang dia pakai. Begitu pula apa yang disampaikan Pendeta Damanik yang pernah memimpin umat Kristiani di konflik Poso. Ketika itu, ia mengaku ikut mendoakan mereka yang akan bertarung di medan laga. Ia mendoakan untuk mereka yang membunuh ataupun terbunuh akan masuk surga. Bayangkan itu yang terjadi setelah Pak JK datang ke Poso, ditawarkan dua pilihan. Kalau mau konflik silahkan, tapi kalau mau berdamai saya fasilitasi. Itu memang benar-benar terjadi dalam realitas itu. Nggak usah jauh-jauh lah. Saya pun sendiri berani kemana-mana karena saya yakin waktu itu saya pasti masuk surga. Itu dia. Dan banyak orang waktu itu ya minta didoakan, dan kami pakai jubah dan mendoakan mereka karena mereka yakin bahwa membunuh orang dan terbunuh pun akan masuk surga. Itu yang terjadi pada waktu itu. Tapi kemudian ketika Pak JK atas inisiatif beliau yang kami tahu berulang kali menyampaikan kepada kami di Poso melalui berbagai tahapan dengan dua pilihan yang kemudian menyadarkan kami, karena memang konflik sangat dahsyat waktu itu. Kita tahu sangat banyak korban dan saya mohon maaf atas semuanya itu. Beliau menawarkan kalau mau terus berkonflik silakan, tetapi kalau mau damai saya fasilitasi. Itu yang beliau sampaikan. Dan itu luar biasa sekali, dan itulah yang menyadarkan dan meruntuhkan semua kesombongan, keangkuhan kami, dan akhirnya kami sadar bahwa ini apa yang kami pahami waktu itu adalah ajaran yang salah. Setelah itu, giliran Ustadz Sugianto, pemimpin Muslim di Poso, menyatakan kerusuhan Poso sudah clear, tidak ada yang dipersoalkan. Apa yang disampaikan Pak JK itu fakta, tidak ada yang salah. Ketika itu, kami semua ketakutan. Untunglah Pak JK datang menyadarkan kami semua apa yang disampaikan Pak JK saat ceramah di UGM tidak ada yang salah. Itu yang terjadi ketika itu. Kami sangat mencintai Pak Yusuf Kala untuk merawat Poso sejak deklarasi Malino. Dan di akhir jumpa pers, JK memberi pesan buat teman-teman yang suka bikin gaduh. Katanya, Ade Armando CS harap menyimak pesan ini.
Dan kita terus merawat Poso, menjaga Poso aman dan tentram, dan semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira itulah pesan untuk teman-teman yang suka bikin gaduh, bikin fitnah. Ade Armando CS, dengar ini, bapak-bapak ini, yang pernah dulu mengalami keadaan pada waktu itu. Jadi sahabat Doder, testimoni para tokoh agama yang terlibat dalam konflik di Poso maupun Ambon sekaligus membungkam tudingan para termul bahwa JK melakukan penistaan agama lewat ceramah. Kader PSI saat Martin Philip Sinurat berada di barisan pelapor ke Polda Metro Jaya. Laporan itu selang beberapa hari setelah Cokro TV menyayangkan cuplikan atau potongan ceramah JK di bulan Ramadan. Dan penayangan video potongan ceramah JK di Cokro TV pimpinan Ade Armando itu terjadi beberapa hari setelah JK berkomentar agar Jokowi menunjukkan ijazahnya ke publik untuk mengakhiri polemik berkepanjangan. Kini Ade Armando dan Abu Janda dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan dugaan menyebarluaskan, memanipulasi video JK yang berpotensi memecah belah bangsa. Dalam batas ini, Ade Armando dan para termul yang lain bisa menyimak testimoni para tokoh yang pernah terlibat dalam konflik di Poso maupun di Ambon. Jadi sampai di sini, Sobat Doder, informasi yang perlu saya sampaikan. Tetap istiqomah. Salam FNF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.